Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, yaitu di mata kuliah Ekonomi Mikro yang beranggotakan dari saya sendiri, Abi Alfiovano, dan teman saya Ahmad Yasin Ibrahim. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Pak Beni, yang mana telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa belajar observasi di UMKM ini yang akan kami paparkan setelah ini. Oke. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil observasi kami di UMKM Depo Air Isi Ulang Biofir. Jadi saat ini mulai banyak sekali usaha menengah kecil menengah di tengah masyarakat, karena banyak masyarakat yang mulai menyadari bahwa potensinya yang cukup besar di masa mendatang. Yang kami soroti ini yaitu DP isi ulang yang tepatnya berada di Jalan Kiai Mas Ali nomor 57A RT 6 RW 3 Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo. Kami tertarik untuk meneliti depo air isi ulang ini karena sangat berpotensi dalam hal perkembangannya dan letaknya yang juga strategis di pemukiman yang cukup padat penduduk, yang tentunya salah satu kebutuhan pokoknya adalah terkait air minum. Melalui observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami dapati bahwasannya depo air isi ulang ini berdiri pada tahun 2010 atas inisiatif para pengurus pondok yang melihat potensi penjualan air isi ulang ini. Di sini yaitu, jadi ini adalah usaha dari Ponpes Fadilah di desa Tambak Sumur itu sendiri. Pada saat awal mula pendiriannya sudah terdapat 3 depo air isi ulang lain yang mana menjadi pesaing dari air isi ulang ini. Terdapat depo yang sama-sama isi ulang air juga. Apabila ditinjau dari segi konsumen, jadi dari inisiatif pengurus pondok tadi, itu usaha ini dijadikan usaha pondok yang mana konsumennya tidak hanya bagi kalangan pondok saja, akan tetapi bagi kalangan masyarakat juga, masyarakat desa sekitar, masyarakat sekitar situ. Jadi cakupannya lebih luas lagi. Sebagaimana observasi kami, pendapatan kotor yang didapat oleh depo air isi ulang ini satu harinya yakni dapat mencapai Rp450.000, sedangkan untuk pendapatan kotor per bulannya mencapai kisaran Rp13.500.000. Depo air isi ulang ini berpotensi beroperasi atau buka setiap hari pada jam-jam tertentu, yaitu pada pagi, yaitu pada pukul 6 sampai dengan pukul 12.30. Sedangkan pada waktu siang mulai pada pukul 2 sampai pukul 5 sore. Sedangkan saat malam mulai pukul 6:30 sampai pukul 10:30, tepatnya setengah 11 malam. Air yang dijual dari depo air isi ulang ini berasal dari pegunungan asli Pacet, Kabupaten Mojokerto, yang mana setiap pengisian air di tangki biofir ini itu menghabiskan biaya Rp470.000 dalam sekali pengisian, dan biasanya setiap 3 hari sekali pengisiannya ini. Jadi setiap 3 hari sekali selalu ada kulaan air. Jadi seperti itu. Sekarang jika ditinjau dari sudut pandang teori permintaan dan penawaran, menurut N. Gregory Mankiw, permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli. Teori permintaan menyatakan apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Jadi berkenaan dengan depo air isi ulang ini, harga per galonnya adalah Rp4.000,
dan tidak terjadi kenaikan karena ini merupakan termasuk barang pokok, bukan sekunder, kebutuhan yang pokok. Jadi air pasti selalu dibutuhkan. Jadi tidak terlalu sering adanya perubahan harga, relatif Rp4.000 terus, tidak ada kenaikan maupun penurunan harga. Jadi tidak mungkin berpengaruh pula terhadap penawaran. Oke. Sekarang jika ditinjau dari sudut pandang perilaku konsumen, menurut swasta, perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke. Berkenaan dengan UMKM ini, perilaku konsumen didasarkan dari faktor pribadi. Jadi perilaku konsumen yaitu dari kesadaran pribadi untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni minum, di kebutuhan dasar manusia yaitu minum, dan melihat harga yang relatif murah di depo air ini menjadi pendorong masyarakat membeli produk di tempat tersebut. Nah, jadi dari beberapa pesaing yang ada di sekitar desa ini terlihat masyarakat jadi bisa memilih karena perbedaan dari pengolahannya, dari perawatan barang-barang yang ada di isi ulang ini, dari segi sirkulasi airnya itu setiap 3 hari sekali, sedangkan banyak dari isi ulang lain itu sampai berhari-hari itu masih belum adanya pergantian air. Oke. Sekarang dilihat dari sudut pandang biaya produksi. Jadi biaya total di sini merupakan total pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu output tertentu selama kurun waktu tertentu. Oke. Jadi di sini biaya produksi dalam behavior ini itu meliputi yaitu fixed cost-nya, yaitu biaya tetapnya, yaitu meliputi tutup botol dan tisu, yang mana jika dijumlah harganya masing-masing yaitu tutup botol 90.000 ditambah tisu 12.000, yaitu berarti 102.000. Jadi tinggal ditambahkan antara ini fixed cost-nya, yaitu pendapatan tetap biaya tetapnya, ditambahkan dengan variable cost, yaitu biaya tambahan yang hanya meliputi filter air di sini, yaitu sebesar sebulannya 120.000. Jadi tinggal ditambahkan Rp102.000 ditambah Rp120.000 sama dengan Rp222.000. Oke. Yang terakhir dilihat dari sudut pandang break even point atau BEP. Menurut Syarifuddin Alwi, break even point BEP merupakan suatu keadaan perusahaan di mana dengan keadaan tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian, namun juga perusahaan tidak mendapatkan laba sehingga terjadi keseimbangan atau impas. Jadi singkatnya yaitu di mana suatu titik yaitu tidak ada laba dan tidak ada kerugian, yaitu titik impas. Jadi manfaat dari BEP ini sendiri apa? Jadi untuk agar kita bisa mengetahui di mana jika kita mengetahui titik impas, maka kita bisa menjadikan sebagai tolak ukur jika kita ingin hasil atau ingin untung, kita bisa meningkatkan intensitas penjualannya melebihi dari BEP itu sendiri. Sedangkan kita bisa mengetahui kalau perusahaan kita itu rugi atau usaha kita rugi jika penjualannya di bawah dari BEP. Jadi kita akan mengalami kerugian. Di sini rumusnya bisa dilihat di makalah kami, yaitu BEP sama dengan FC dibagi dalam kurung P dikurangi VC. Di sini FC yaitu fixed cost, sedangkan P adalah price atau harga per item itu, sedangkan VC atau variable cost. Oke. Di sini jika dimasukkan dalam
UMKM ini BEP-nya yaitu 102.000 dibagi 160.000 dikurangi 120.000. 102.000 tadi yaitu fixed cost-nya, yaitu biaya tetapnya. Biaya tetap dari tisu dan tutup galon itu. Sedangkan yang dalam kurung 160.000 dikurangi 120.000 yaitu 160 biaya per item, yang mana per item itu seharga 4.000 dikali 30 hari. Jadi 160.000 dikurangi 120.000 yaitu variable cost, yaitu filternya mengenai listrik dan filter itu sebesar 120.000 per bulan. Jadi hasilnya yaitu 76,5. Jadi BEP di air isi ulang ini sebesar 76,5. Jadi di sini artinya isi ulang ini bisa mendapatkan keuntungan jika setiap bulan bisa memproduksi lebih dari 76 penjualan, itu 76 unit atau 76 galon, 76 lebih galon. Jika rugi jika di bawahnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini dalam kaitannya dengan teori permintaan dan penawaran, UMKM ini tak banyak mengalami gangguan kenaikan harga maupun penawaran karena air yang menjadi produk yang dijual di UMKM ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. Jadi air itu salah satu kebutuhan pokok bagi seluruh manusia, sehingga berapapun harga yang ditawarkan, barang tersebut tetaplah dibutuhkan. Untuk perilaku konsumen, UMKM ini dapat ditinjau dari faktor pribadi, yakni memenuhi kebutuhan dasar yaitu minum. Sedangkan dari BEP sudah diketahui sebagaimana tadi telah dipaparkan. Saran dari kami yaitu bagi pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lain bisa lebih menyoroti, terlebih bisa memberikan apresiasi dan dukungan agar usaha menengah semacam ini bisa terus berkembang ke depannya. Dan bagi pengurus yang sekarang menjadi penjaga di depo air isi ulang ini atau sebagai pengelola di depo air isi ulang ini dapat terus mengembangkan dalam manajemen waktu, manajemen keuangannya, dan sirkulasi perputaran uangnya itu bisa lebih dikembangkan, terlebih dalam memaksimalkan tempat yang terdapat di Ponpes Fadilah ini yang sangat strategis menurut kami. Jadi itu tadi dari kami. Apabila ada salah ucap maupun salah tingkah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.